Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan di SDN 3 Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suryani, yang mana pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu dan juga diberikan izin serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan berbagi. Jadi di sini teman-teman sekalian, bukan hanya saya itu di sini menggurui, namun saya hanya berbagi dan sekaligus mari kita belajar bersama. Ya. Jadi apa yang saya dapatkan selama 2 bulan ini di guru bergerak ini, saya diberi kesempatan untuk berbagi kepada rekan-rekan guru supervisi. Begitu, dan ini saya sekalian izin bahwa untuk kegiatan pada siang hari ini saya rekam karena di sini digunakan untuk laporan. Jadi saya memang ada tugas di modul 1 di depan. Untuk itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa kegiatan hari ini saya rekam itu ya. Apa ya? Ini saya sambil duduk karena saya menggunakan BPS sekalian. Bapak Ibu guru, di sini saya akan memaparkan beberapa hal dari guru bergerak yaitu tentang budaya positif. Jadi apakah budaya positif itu? Di mana budaya positif itu bagus untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Paparan untuk hari ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Dan disiplin positif yaitu nilai-nilai kebajikan universal, terus motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Untuk berikutnya yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu kurang lebih beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Baik, untuk yang materi yang akan saya sampaikan di sini, saya sampaikan dulu bahwa dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mereka, ini merdeka itu bukan merdeka saja, tapi merdeka batin dan juga merdeka lahirnya. Merdeka batin itu ketika secara lahir itu adalah berpengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, namun bersandar pada kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Jadi itu saya rasa sudah menjadi dasar kita bagaimana nanti kita akan mendidik, bagaimana cara kita mengajar pada peserta didik. Dan ini relevansinya
ketika kita antara filosofi Ki Hajar Dewantara yang disesuaikan dengan pendidikan di abad 21 ini, di mana dari Ki Hajar Dewantara pernyataan yang menuntut kalau di pendidikan abad 21 ini yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, dan inovatif dan kreatif. Selamat dan bahagia. Namun dalam pendidikan di abad 21 ini ada well-being, yaitu mencapai kebahagiaannya. Jadi bukan sekedar penyampaian materi saja kepada peserta didik, namun juga kita harus memperhatikan kebahagiaan peserta didik, dan itu yang paling penting untuk pembelajaran pada abad 21 ini. Maka di mana pendidikan di sekolah-sekolah sekarang berpusat kepada peserta didik. Ya, jadi ini karena dari dasar-dasar Ki Hajar Dewantara tersebut. Maka di sini untuk mewujudkan pemikirannya, untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan, di mana yang pertama adalah mengenali potensi. Jadi setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing. Perbedaan nilai yang menjadi dasar perencanaan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi untuk saat ini kita dituntut bahwa pendidikan itu berpusat pada siswa, ya, sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Kita tidak sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, di mana seorang petani itu menanam padi, pasti akan panen padi juga, gitu ya. Tapi kalau ragu-ragu itu ya tampil padi mulai super terki, itu ya. Namun dengan seperti itu, bahwa pendidikan itu kita sebagai guru bahwa kita tidak bisa mengubah kodrat anak, ya. Kita hanya bisa merawat agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh sesuai dengan benihnya dan menghasilkan yang terbaik, gitu. Dan sebagai guru seperti itu. Kemudian strategi yang berikutnya itu adalah perencanaan, yaitu membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Rencana proses pembelajaran yang mendapatkan keaktifan siswa. Jadi bagaimana kita merancang peserta didik itu agar lebih aktif sehingga menimbulkan sifat karakter yang mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, sesuai dengan filosofi tadi, menjadi manusia yang mandiri. Kemudian ini itu yang berikutnya, itu yang menarik dan menyenangkan, di mana pembelajaran yang menyenangkan akan membuat memori siswa bertahan lama, sesuai ide dan gagasan yang inovatif dalam membuat rancangan pembelajaran. Dan ini pembelajaran yang sangat menyenangkan itu sesuai dengan kodrat anak, ya. Kodrat anak itu memang untuk masa anak itu lebih menyenangkan ketika belajar sambil bermain. Kemudian strategi berikutnya adalah kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat yang dan saling bertukar pikiran agar program yang dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya adalah efektif, yaitu saling merefleksi setiap kegiatan yang telah berlangsung, karena dari situlah kita akan mengetahui apa kekurangan yang
dapat ditindaklanjuti untuk rencana ke depannya. Itu strategi yang terakhir yaitu pembiasaan. Pembiasaan hal-hal yang bersifat positif. Analisis tingkat kemajuan setiap program secara kontinu dan jadikan nilai yang positif itu menjadi suatu kebiasaan di lingkungan sekolah. Nah, inilah budaya positif, yaitu kebiasaan. Budaya positif yaitu kebiasaan yang bersifat positif. Ini. Itu bisa kita terapkan di sekolah kita secara kontinu, ada kesinambungan dan cara kalau ada perbaikan bisa kita evaluasi bersama-sama. Nah, perubahan paradigma kita coba nih ya, ada untuk mohon bantuannya untuk rekan-rekan bisa dipraktekkan sekalian untuk Pak Basori cara menuliskan ini. Ya, modalnya kita coba praktek di sini Pak Basori dan Bu Rizka, kita coba saja. Silakan Pak Basori, kita minta tolong untuk menuliskan, ambil satu secari kertas, cari kertas sobek saja. Jangan dikasih tahu orang lain dulu Mas, ya. Disimpan dulu. Satu cukup saja, kecil saja, biar tidak diketahui orang lain. Coba dulu. Nah, ya, coba. Oke, coba bayangkan saja satu benda berharga yang menurut Pak Basori itu tidak ingin diketahui orang lain. Benda berharga yang sangat berharga. Jangan dikasih tahu orang lain juga. Dituliskan di situ. Silakan tuliskan satu benda saja. Benda ya Pak? Iya, silakan. Satu benda saja. Coba. Oke. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama apa yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini. Kita coba dulu. Oke, kalau sudah silakan digenggam Pak. Iya, digenggam. Jangan tangan kanan. Itu berada rahasia kalau Pak Basori. Nah, untuk kegiatan berikutnya, ini saya minta tuliskan sebagai orang guru, ya, bagaimana cara Anda agar Pak Basori mau beritahukan, mau membuka genggaman tangannya agar tulisan ya dipegang oleh Pak Basori ini bisa Anda ketahui. Nah, bagaimana cara bisa dengan merayu membentak, ya, bisa dengan menyuap atau apa saja. Ngobrol bisa tidak. Ini manggilnya Pak Basori gitu apa? Dia pura-puranya Pak Basori bisa. Setelah ini biasanya Pak Basori. Nah, ngobrol. Saya punya dua pilihan. Mau HP iPhone saya iPhone ini harganya 6 jutaan lah, boleh. Atau buka itu. Mas tidak tahu. Gimana kalau kita main aja? Main apa? Pingsut. Bumi Orang batu guling kertas, tapi menggunakan tangan yang ada di dalam kertasnya. Kalau tidak mau bermain, tidak mau HP gimana? Ya harus mau, masa nggak mau. Terakhir, Pak Basori kasihan nggak sama saya. Saya itu disuruh sama paknya ini loh. Disuruh sama paknya ini, suruh merayu Pak Basori. Gimana? Nanti kita kongsi lah, enak loh. Tapi hatinya tidak di sini toh? Enggak. Di sana. Kalau di sini nanti saya jadi itu tadi benda berharga yang tidak ingin diketahui oleh seseorang. Lapor. Nah gitu. Makanya jadi itu. Saya nggak sama saya. Kalau saya sama saya dibuka
Sini kalau dulu yang itu, yang ada kertasnya. Monggo. Belajar lah. Iya. Jangan tanya sekali bangun. Di situ. Sertifikat. Bisa diketahui apa tadi isinya Bu Rizkan? Sertifikat. Oh, iya. Nah, sepertinya satu itu tempatnya itu sertifikatnya semua Pak Basori namanya. Oh iya, terima kasih itu dari apa yang dituliskan oleh Bapak Gubernur. Benar-benar karya yang sangat dia ini sangat berbeda Bu sertifikat. Tadi dari simulasi tersebut ternyata Bu Rizka dengan wujud lainnya, dengan segala usahanya ternyata mampu membuat Pak Basori seluruh hatinya sehingga mau membuka dengan genggaman tangannya hingga apa yang ada di dalam tangannya itu bisa diketahui semuanya itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dari sekilas bahwa kita itu sebenarnya bisa tidak mengontrol agar orang lain berguna sesuai dengan jadi apakah kita itu bisa mengontrol orang lain, membuat orang lain itu bertindak sesuai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Nah, ini ya merupakan program semua yang akan kita bahas dari kegiatan tersebut. Oke, jadi berbicara tentang teori kontrol itu, bahwa ilusi dulu mengontrol, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif akan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada teorinya, yaitu teori stimulus respon dan teori kontrol, di mana stimulus akan berubah respon. Kita bicara mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dengan stimulus responnya yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sebagai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol menurut stimulus respon, namun hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini menurut teori kontrol, Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain, namun Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrolnya, dia pemaksaan ada pada saat juga gagal. Berkolaborasi dan Yesus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian digunakan model berpikir menangkal. Jadi kalau tidak berhasil, gagal itu menurut stimulus respon. Namun dalam teori kontrol itu adalah model berpikirnya menang. Jadi apa yang dia inginkan, yang dilakukan. Jadi dari kegiatan tadi, kepala tangan tadi, kita pada umumnya itu tidak bisa mengontrol peserta didik. Ya, dia akan apa yang dia lakukan,
apa yang sudah dilakukan adalah apa yang dia inginkan. Kenapa dalam membangun budaya positif ini dapat menyediakan kita sebagai pendidik, sebagai keluarga besar, warga sekolah, untuk menyediakan lingkungan yang positif dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Kaiser, kontrol teori terhadap beberapa konsepsi yaitu tentang kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa itu adalah sebuah ilusi, di mana semua perilaku itu mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa. Jadi membaca sesuatu, siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun namanya sedang mengontrol perilaku siswa, tampaknya sedang mengontrol. Tapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk dipengaruhi. Dari itulah. Ini karena kontrol dulu menjadi sebuah dasar yang dipilih siswa. Seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya penguatan positif itu merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, berusaha mengontrol siswa tersebut. Dalam cara tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak ajakan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Itu sebenarnya kenapa ini jadi yang penguatan positif. Data itu hanya sebuah ilusi juga. Dan berikutnya adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga hanya ilusi. Maka kita juga harus berhati-hati dalam mengkritik. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa. Ayo, ayo, itu kadang membuat siswa merasa bersalah. Itu akan membuat siswa menuju identitas yang ada, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Maksudnya bahwa itu yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Beritahu yang memaksa tidak akan efektif. Untuk jangka waktu yang panjang bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Itu yang terjadi. Nah, itu tentang paradigma pembelajaran bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa karena siswa tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seorang itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang bisa mengontrol ya dirinya sendiri, diri orang tersebut. Yang berikutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pernyataan pemantik di sini bahwa itu perlu bisa mungkin pendapatnya bagaimana? Apakah Anda setuju dengan pernyataan sini? Yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak bagaimana? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, monggo. Ini tidak sampai di situ saya. Menurut pendapat saya itu bisa meningkatkan disiplin anak dengan catatan hukuman itu tidak menyakiti
fisik maupun psikis, ya semacam mendekati bullying. Ya, jadi kalau hukuman yang saya maksud yang bisa meningkatkan disiplin anak itu hukuman yang bersifat positif, ya, hukuman yang bersifat positif dan sekali lagi jauh dari bullying, baik fisik maupun psikis. Saya kira itu pendapat saya. Iya, terima kasih Bu Suni atas yang sudah sampaikan. Maksud sekali bahwa itu hukuman dapat mendisiplinkan anak gembira, tapi selama hukuman itu tidak mengandung unsur ya bullying atau membuat anak tersebut bersalah seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya situ ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah, ini dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu sekarang juga setuju? Bagaimana pemerintah? Hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Iya. Oke. Yang ketiga memberi pendampingan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, setuju ya. Oke ya. Itu beberapa nggak ada ya. Dalam hitungan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kita bisa melihat dari Bapak. Kita coba menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang mereka itu masyarakat syarat utamanya adalah harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal itu dari dalam diri sendiri. Ini yang perlu kita kuatkan pada peserta didik kita. Jadi disiplin itu berasal dari motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka motivasi eksternal, jadi kita sedang berperan di situ, yaitu memberi motivasi eksternal adalah orang lain untuk mendisiplinkan dirinya, untuk mendisiplinkan peserta didik. Itu yang paling kuat ya, harusnya motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Kemudian dari dia anak dosen menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Itu kalau kita gali lebih dalam, itu yang berarti belajar. Disiplina juga berasal dari kata yang sama itu, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Dia juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri sendiri, disiplin itu dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi disiplin itu membuat seseorang menggali semua potensi dirinya itu untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi siswa, bagaimana cara kita agar mempunyai disiplin karena dia bisa menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain, ya, atau bukan karena orang eksternal. Nah, budaya disiplin itu sekarang itu kalau di negara kita itu sudah mulai ada apa ya? Ada yang berubah, yaitu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Biasanya kalau kita menyatakan disiplin itu seperti kepatuhan, itu kecenderungan
ketika sudah berperan di situ, yaitu memberi motivasi eksternal pada orang lain untuk mendisiplinkan dirinya, untuk mendisiplinkan setelah didik. Itu yang paling kuat harusnya motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Kemudian dari Anderson menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Itu kalau kita gali itu yang berarti belajar. Disiplina juga berasal dari kata yang sama itu, yaitu disiplin atau murid atau mengikut. Dia juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri sendiri. Disiplin itu dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi disiplin itu membuat seseorang menggali semua potensi dirinya itu untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi siswa, bagaimana cara kita agar mempunyai disiplin karena apa? Dia bisa menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain, ya, atau bukan karena manfaat eksternal. Nah, beda-beda disiplin itu sekarang itu kalau di negara kita itu sudah mulai ada apa ya? Ada yang berubah, yaitu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Biasanya kalau kita menyatakan disiplin itu seperti kepatuhan, jadi kecenderungan ketidaknyamanan kan, ya. Padahal sebenarnya bahwa disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai, jadi dari dirinya sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuan disiplin positif itu. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini berasal dari diri siswa, ya, dari dirinya sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, itu ya tujuan dari disiplin positif itu. Dengan motivasi yang dari internal, dari dirinya sendiri, kemungkinan besar bahwa hal-hal yang ingin dia lakukan bisa bertahan juga lebih lama. Berbeda kalau seorang anak itu melakukan sesuatu itu karena hadiah, ya. Seorang anak itu akan melakukan sesuatu karena hadiah. Namun ketika hadiah itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Anak tersebut pasti tidak mau melakukannya. Nah, itu. Jadi yang paling bagus itu adalah motivasi dari diri anak tersebut, dari diri sendiri. Karena tujuan adalah untuk menghargai diri bahwa dia itu bisa mampu. Oke. Nah, disiplin positif tentunya ada nilai-nilai yang terkandung dalam disiplin positif itu, yaitu nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai dari seorang individu tersebut.
Di sini nilai-nilai kebajikan yang disampaikan perilaku bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Benar tidak? Pasti perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Seperti kita makan pasti ingin apa? Kenyang. Ya. Itu menurut dokter bisa geser pada teori kontrol dalam segala perubahan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalamnya, intrinsiknya itu akan terbangun, ya. Sehingga membedakan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sudah kita kenal dari profil pelajar Pancasila itu ya, dari guru bahasa kelas 4 ini ya, ada pada nilai kebajikan yang di situ dikenalkan ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkegiatan tugas, berorganisasi dan juga kreatif. Itu sudah ada dalam di kurikulum mereka yang kita laksanakan mulai tahun ini ya. Nah, disiplin positif itu menurut teori kontrolnya dari Dr. William, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi semua perilaku sudah memiliki tujuan. Nah, nanti ada teori motivasi. Itu ada 3, Bapak Ibu, nanti teori motivasinya itu ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan juga untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu nanti. Untuk berikutnya itu model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan keyakinan baru. Nah, itu nanti ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa mengoreksi diri kita nanti. Posisi kontrol kita itu sebagai seorang guru itu di mana? Sebagai penghukum, berbuat rasa bersalah, atau teman, apakah pemantau, dan apakah kita sudah menjadi manajer. Mana nanti dalam menyelesaikan permasalahan itu bisa kita lakukan dengan sertifikat restitusi. Nah, realita untuk yang kedua adalah realita kedua kita itu berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia, namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan disesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, ini dia. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, bahwa setiap perbuatan tindakan itu mempunyai tujuan. Namun segala tujuan itu, tindakan itu pasti ada motivasinya, pasti ada yang membuat orang itu mau berusaha. Bagaimana? Usaha itu perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Ini ada 3. Seorang itu berbuat sesuatu karena untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Soalnya pertanyaannya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Misalkan seorang anak tidak mau sekolah atau boleh sekolah, bagaimana saya? Nah, nanti ada tanda tertib bahwa tidak boleh membunuh. Nah, jadi dia masuk karena takut akan hukuman. Ya, itu termasuk motivasi eksternal, itu termasuk pengaruh motivasi dari luar. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Nah, upah gitu kita sendiri ada ya memang seperti itu. Kita berangkat sekolah karena ingin gajinya juga lancar, ingin gajinya, ingin tunjangannya juga lancar. Iya, seperti itu ya apa sih? Yang kita takut itu tidak masuk tanpa alasan, karena kita khawatir kita tidak mendapatkan ibadah atau gaji. Nanti kita tidak masuk bolos karena kita potong gaji. Itu. Dan itu merupakan motivasi yang tenang juga. Jadi kita dalam melaksanakan terkadang ya, kalau dari motivasi internal eksternal itu ya bagaimana ya, seperti ada tekanan atau kita merasa melakukannya karena tidak nyaman juga ya. Nah ini untuk yang ketiga, ini orang itu berbuat sesuatu karena untuk menghargai dirinya sendiri. Ini ya motivasi internal, tujuannya disiplin positif, yaitu saya menjadi orang yang seperti apa bisa saya melakukannya. Oh ya, saya melakukannya karena memang saya mampu, karena saya bisa. Itu semoga itu menjadi motivasi kita juga. Bagaimana kita membuat peserta didik juga mempunyai motivasi internal, sehingga apa yang dia lakukan itu bukan karena keterpaksaan. Terdapat demotivasi tadi. Orang yang melakukan sesuatu karena nilainya yang mereka yakini dan dihargai, itu akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal dari dirinya sendiri, keyakinan diri, bukan karena orang lain. Itulah dari tujuan dari disiplin positif tersebut. Ini tadi. Oke, yang berikutnya adalah setelah ada restitusi hidup. Nah ini, apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dalam kelas mereka, dalam teman-teman mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi mereka apa yang mereka tuju dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini juga ada langkah-langkah. Oh, ini kayak 16. Nah, ini restitusi. Menurut dosen, ini restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa menjadi kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya mati, ya, tidak perlu apa ya. Kita masih kelihatan di sini. Oke, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya sehingga
ketika berbuat kesalahan, restitusi menggunakan korban dan si pembuat salah atau menang-menang. Contoh ciri-ciri restitusi yaitu ini untuk restitusi itu bisa kita pakai dalam menyelesaikan suatu kasus di dalam sekolah mungkin. Jadi seorang anak itu nanti akan tidak begitu merasa terbebani dan dia akan kembali dalam kelas mereka, kelompok mereka dengan jiwa yang lebih kuat lagi dan mampu memperbaiki, mengetahui kesalahannya atas apa yang dia lakukan dan untuk lebih baik lagi. Nah, ciri-ciri restitusi di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau hubungan antara peserta dan guru karena suatu masalah itu menjadikan kita bisa melakukan dengan restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan apa yang kita inginkan karena itu apa? Itu merupakan motivasi eksternal dari anak-anak, berarti akan melakukannya karena dengan rasa terbebani, terpaksa. Ya. Itu kemudian restitusi yang menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi seorang anak itu bagaimana dia mengetahui kesalahan sendiri, apa yang dia lakukan, dia berpikir sendiri. Kira-kira aku waktu benar salah tuh, dan kita akan coba seperti itu agar anak itu tahu dengan sendirinya kalau bisa, ya kalau tidak bisa ya kita bantu bagaimana seorang anak itu mengetahui kesalahannya dan mau memperbaiki sendiri. Dia restitusi mencari kebutuhan dasar yang berhasil dipindahkan. Seorang anak mungkin melakukan kesalahan pasti punya dasar, punya alasan-alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Jadi dia mengenali dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri, kemudian mencari solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan perasaan jiwa yang lebih kuat. Ini nanti akan kita bahas lagi tentang ini ada tiga restitusi, tahapan-tahapan yang akan kita lakukan nanti kalau jika ada sesuatu masalah. Namun demikian kita ke posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Ini. Nah, ada suara. Kenapa tidak? Nah, ini ada pertanyaan. Dan keyakinan kelas. Mengapa dia tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa tidak peraturan? Kok kenapa harus keyakinan kelas? Ya, oke, sama saja. Tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Nanti suara masih kelihatan. Oke, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kenapa? Keselamatan. Untuk keselamatan.
Jadi kita memakai helm itu karena peraturan atau karena kita ingin menjaga kepala kita dari bentur. Nah, takut Pak Polisi juga seperti itu. Nah, iya. Nah, itu boleh. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita lebih kuat lagi kalau kita memakai helm karena kita ingin menjaga keselamatan kita daripada kita memakai helm hanya karena takut karena polisi. Namun juga seperti itu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah itu. Nah, untuk motivasi beristik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nanti tidak sembarangan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu juga kenapa pentingnya kesepakatan kelas itu seperti itu, keyakinan kelas, agar anak itu lebih meyakini dirinya sendiri. Jadi dia berbuat karena benar-benar dari motivasi dalam dirinya, bukan karena eksternal itu hanya membuat anak waktu setelah itu merasa terpaksa saja. Beberapa keyakinan dan peraturan. Kalau dalam peraturan itu selalu mengembalikan dulu ke tempatnya, nah itu sebagai keyakinan, itu merupakan wujud tanggung jawab. Kalau mengambil buku itu buat tanggung jawabnya kita mengembalikan pada tempatnya kembali. Dia tidak akan mengganggu orang lain. Namun dalam keyakinan kelas bahwa itu adalah menghormati wujud rasa hormat pada orang lain. Dia nanti di sekolah 15 menit sebelum mulai peraturannya. Tapi karena keyakinannya itu dilakukan karena menghormati orang lain dan berkomitmen bahwa kita memang harus datang tepat waktu seperti itu. Nah, kalau di peraturan itu dilarang melakukan kekerasan, namun sebagai keyakinan itu bagaimana kita jaga keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kalau peraturannya seperti itu. Tapi kita tidak menggunakan narkoba karena kesehatan. Ya, itu lebih kuat lagi alasannya seperti itu. Bagaimana pergantian atau menunggu pikiran? Itu sebagai peraturannya. Kalau peraturan itu bergantian atau menunggu pikiran, itu kita melakukannya karena keyakinan kita bahwa menunggu pikiran itu adalah rasa kita untuk menghormati orang lain dan bersabar. Terus berguna masker dan jangan berlari kelas atau koridor. Ya, pelayanan agak turun kelas, tapi karena keyakinan kelas kita lebih berhati-hati untuk yaitu menjaga keselamatan keamanan diri sendiri. Nah itu kenapa kita juga ada keyakinan kelas. Nah, ini ada juga dihukum dan oleh penghargaan. Kadang-kadang jadi memberi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita melakukan sesuatu itu hanya karena ingin ingin dari orang lain, karena bukan alasan dari kita menjadi dirinya sendiri bahwa kita mampu. Hukuman dan ini untuk dari hukuman dan konsekuensinya, di mana seorang guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah,
hukuman ya. Masuk bullying. Nah, oke itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan apa konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, bukan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas kerja teman yang dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu seperti itu membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Juga sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu sudah sebuah konsekuensinya seperti itu. Nah, ini perbedaannya konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bagaimana nanti kita akan melakukannya? Apakah kita akan melakukan hukuman atau konsekuensi? Nah, itu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Namun kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, yaitu hukuman. Sakit hati. Nah, ya itu untuk bisa untuk menjaga yang lama itu. Namun kalau konsekuensi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi karena dia sudah tahu sebelumnya konsekuensinya kalau saya tidak diterima pasti ditolak gitu. Ya, oke, itu berikutnya adalah hukuman itu akan beranak membenci kedisiplinan, ya, paksaan, dan itu akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Gelem ditakon atau pilih seperti itu. Nah, konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lebih caranya menerapkan hukuman, jadi ini dan ngapusi juga. Kemudian anak merasa marah, dia rasa bersalah dan juga merasa tidak dihargai. Gitu. Dan konsekuensinya, konsekuensi yang baik, anak belajar untuk memenuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman itu dihasilkan terus sementara aja. Jadi lebih ringan konsekuensi daripada hukuman. Nah, ini kan identitas juga ada identitas gagal itu kalau kita melakukan hukuman. Namun dalam penerapan disiplin kita pakainya konsekuensi atau restitusi, di mana nilai hukuman itu bernilainya negatif buat kita mengamalkan peraturan berlaku seperti yang murid tidak berjalan itu membuat murid tidak takut. Kalau konsekuensi itu hanya bersifat netral, namun dengan restitusi itu akan membuat hal yang positif. Nah, ini kalau identitas murid itu bisa berhasil. Restitusi menggunakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban akan mendapat ganti, murid atau anak dapat mendapatkan penguatan dan masa-masa sudah terpecahkan. Dan itu dengan restitusi itu nanti murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya atas apa yang dia berbuat. Itu sudah biasa.
Nah ini kita ke posisi kontrol Bapak Ibu. Kita ini sebagai apa yang kita lakukan setiap hari itu ada 5 posisi kontrol kita di sini. Apakah kita sebagai penghukum, apakah sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemandu. Dan yang terakhir, apakah kita itu sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan kita itu nanti kita sebagai manajer. Kenapa? Dimana kita sebagai, kalau kita berposisi sebagai penghukum, di situ kita akan menghindari kerumunan. Itu termasuk identitas kita ada. Seperti kalau kita menghadapi, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti cewek atau menyindir, itu termasuk kita posisi kita sebagai penghukum. Hasilnya apa? Nanti anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan akan berbohong. Itu kalau kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Ya. Aku tak wangi mulan, besok nanti awal. Kok lain iso itu akan membuat akhirnya apa? Nanti terus mengulang buku merasa bersalah. Itu dan itu mengakibatkan anak akan menyembunyikan dan menyangkal, bahkan bisa berbohong. Kemudian posisi kontrol kita yang berikutnya adalah sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan, ayo bicara dengan diproses kamu. Masa kamu tidak mau? Itu juga, itu nanti juga hasilnya akan membuat anak tergantung sudah ini lain itu. Biasanya itu akan membuat anak juga tergantung. Jadi kalau posisi yang berikutnya adalah pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Itu hasilnya akan menyesuaikan diri tinggal kita lagi. Yang terakhir itu posisi sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan itu yang akan menguatkan pribadi seseorang. Nah, diharapkan kita sebagai nanti bekerja sebagai manajer. Jadi murid akan melakukan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Tuh. Tinggal tidak lagi. Posisi sebagai sebuah ini yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang restitusi tadi, bagaimana menjalankannya untuk restitusi. Nah, ada segitiga restitusi yang bisa kita lakukan ketika melakukan salah atau kita mendapati sebuah kasus, maka kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan.
dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ya, jadi jangan membuat anak itu merasa bersalah dulu ketika menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian maka berikutnya yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kamu punya apa? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Kemudian apakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan tentang apa yang dilakukan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kamu itu ingin menjadi apa? Itu untuk dan terakhir bagaimana? Jadi anak itu tidak merasa terbebani, merasa bersalah. Namun anak itu nanti akan bisa mengetahui kesalahannya apa, terus apa yang ingin dia perbaiki, apa yang dia inginkan. Nah, di mana di sini jawabannya untuk sisi melakukan identitasnya, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, karena semua orang itu berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa melakukannya. Nah ini contoh-contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak ketika kita sedang menstabilkan identitas, yaitu yang mengubah anak dari yang gagal karena bangsa menjadi orang yang sukses. Dan sisi validasi tindakan, yaitu jadi bagi iso. Kamu pasti punya alasan. Kamu kok boleh seperti itu? Kok kamu seperti itu apa? Kok tidur? Ya karena Tuhan. Kamu boleh menanyakan itu, tapi kamu harus mengabaikan sikapnya. Dan ini yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau sudah sikap kita, validasi tindakan, tidak kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya dan sebagai perasaan keluarga. Terus gue besok harus ngomong, harus ngomong. Kira-kira dia itu dia mencari solusinya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Oh aku bisa begini jadi dokter. Jadi dokter itu dunia sekolah sih pintar, cinta seperti itu. Kamu yang pemerintah telah sepakat kalau seperti itu. Kalau itu kepada itu terima kasih sudah selesai materinya. Nah, jadi apa yang bisa kita petik dari penelitian tadi bahwa kita dalam melaksanakan budaya positif di sekolah harus menciptakan dulu posisi menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Dan ulang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan atas sesuatu yang telah diberikan untuk desain ini. Sekali lagi apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.